Perkenalkan, saya Nikomang Merianti, SPD dari SMA Negeri 3 Singaraja, nomor UKG 20190093658, NIM 24011924435, Program Studi PPG Ekonomi, LPTK Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Berdiri. Aturan pengajian iman. Om Swastiastu. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa kita. Oke, silakan duduk anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Satu orang, siapa? Nulan absen berapa? Absen 31. Oke, absen 31. Alasannya karena apa anak-anak? Sudah berapa hari Ulan sakit? Sudah seminggu ya? Udah dijenguk? Loh, nanti ingat ya, jenguk ini temannya udah seminggu tidak hadir. Oke. Ya, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Wah, serempak ya jawabnya baik. Oke. Nah, coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ya, ini adalah kabar kalian hari ini. Tadi katanya baik. Apakah kalian sedang senang hari ini? Senang. Kenapa bisa senang? Ada yang mau menceritakan? Ya, gimana Pandey? Mungkin tadi ada tugas nomor produk. Nah, jualan saya itu laris dijual. Banyak. Oke, berarti semakin banyak untuk semakin senanglah Pandey, benar? Yang kedua, ada yang sedih nggak hari ini? Aku saya sedih, mau galau nggak laku gitu. Oke, gimana? Silakan. Baik, saya sedih hari ini tuh karena HP saya ketinggalan. Jadi di perjalanan cukup sedih. Oh, cukup sedih tapi ketawa ya. Apa-apa. Bisa. Tanpa HP kita pun bisa senang. Ada yang lagi marah nggak? Gimana? Ada yang lagi marah? Tidak ada? Ya, berarti kebanyakan happy ya. Aku harapkan dalam pembelajaran hari ini kita juga bersenang. Senang, benar sekali. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, jenis-jenis akun atau bukti transaksi. Tetapi sebelum mulai, ayo kita cek coba lihat di lingkungan kalian sekitar. Ayo kita cek sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kelas ini harus bersih. Ya, harus bersih dulu, cek. Oke, ingat kerapian baju kalian. Rapi baju kalian, ingat. Ya, itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kelas kalian bersih juga sangat bagus. Kemudian kalian disiplin dan tepat waktu, itu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, karena tadi kalian sudah bilang bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi yang namanya transaksi ke dalam akun. Sekarang kita flashback dulu. Nah, pada gambar ini coba kalian lihat. Kelihatan semuanya? Ya. Pada gambar ini kira-kira transaksi keuangan apa yang dilakukan? Ayo coba, siapa yang berani jawab? Ayo, siapa angkat tangan? Ayo, silakan. Kira-kira apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, silakan. Oke, melakukan transaksi secara tunai. Biasanya transaksi seperti ini kalian lakukan di mana? Ya, misalnya di minimarket, kemudian di koperasi, belanja di kantin, itu berarti transaksinya secara tunai atau secara kredit?
tunai. Kalau secara tunai berarti mempengaruhi yang namanya akun kas. Benar sekali. Kemudian yang kedua, silahkan gambar yang kedua. Oh, biasanya kira-kira pada gambar yang kedua ini transaksi apa yang dilakukan? Ayo, transaksi apa? Oke, slide ya, Mang, silakan. Transaksi secara kredit. Kira-kira dari mana kalian tahu bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit? Dari mana? Menggunakan kartu? Benar. Kalau transaksi yang secara kredit, salah satunya bisa dilakukan dengan penggunaan kartu kredit. Nah, tadi sudah Ibu contohkan ada transaksi tunai dan ada transaksi kredit. Nah, ketika kalian sudah tahu transaksi, pertanyaan Ibu selanjutnya, setelah kalian tahu transaksi, oh Bu ini transaksinya tunai, oh Bu ini transaksinya kredit, maka selanjutnya kalian akan melakukan pencatatan ke dalam yang namanya jurnal umum. Nah, pertanyaan Ibu, apakah semua jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kalian akan catat ke dalam jurnal umum? Ya? Ya atau tidak? Ya, kenapa kira-kira? Supaya balance, ada lagi? Karena apa? Gimana? Ya? Jadi semuanya datanya harus tercatat. Ini di sini siapa yang jadi bendahara? Saya. Oke, Pandai, dan siapa lagi bendaharanya? Oh, Dani. Dani, ketika Dani misalnya menerima uang dari teman-teman, Dani catat lagi atau tidak? Ya, baru dicatat. Itu kalau bendahara kelas. Nah, sama kalian ketika nanti di perusahaan, berarti setiap transaksi itu harus dicatat. Nah, dicatat di mana? Dicatat ke yang namanya jurnal umum. Sehingga untuk hari ini kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Benar sekali. Sehingga anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik ataukah kalian mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Kalian harus belajar sehingga bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sudah benar, bendahara kelas. Siapa tahu nanti kalian jadi bendahara koperasi kan? Atau di mana kalian kerja bisa mengaplikasikannya. Oke. Nah, anak-anak, kalian ingat profil pelajar Pancasila? Apa saja sikapnya? Yang pertama, disiplin. Benar, kalian udah tepat waktu. Lagi apa? Apa lagi? Cerdas. Lagi apa? Berkarakter. Benar, kalian sudah berkarakter? Sudah. Ingat, kreativitas dan gotong royong. Jadi nanti setiap pembelajaran kita harus yang namanya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan Ibu yakin kalian pasti bisa. Benar sekali. Oke, anak-anak, hari ini karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hari ini kalian harus belajar yang namanya pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Nah, Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar. Benar sekali. Coba kelompok visual, yang mana kelompok visual? Oke, berarti ada dua kelompok visual. Visual A dan visual B. Benar. Oke, kelompok kinestetik. Yang mana kinestetik? Oke, yang ini kinestetik A di sini, kemudian ini B. Berarti yang ini adalah kelompok audio. Benar, audio A dan audio B. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu bagikan, mungkin di grup WhatsApp kalian sudah Ibu bagikan, ada link YouTube, kemudian ada artikel, kemudian ada teks bacaan yang bisa kalian pelajari mengenai materi hari ini. Gimana, kalian sudah sempat menontonnya? Atau membacanya sudah? Sudah, oke, bagus. Nah, Ibu kan ulas sedikit. Nah, apa sih itu jurnal umum? Apa sih itu jurnal umum? Ada yang tahu apa itu jurnal umum?
Silakan, ada yang tahu apa itu jurnal umum? Silakan, jangan berbisik-bisik. Ayo silakan. Kalau yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Mantri, apa itu jurnal umum, Mantri? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi di perusahaan jasa. Benar atau tidak? Benar ya, benar sekali. Jadi jurnal umum ini adalah langkah pertama kalian untuk mencatat transaksi keuangan. Benar sekali. Nah, sebelum kalian mencatatnya ke dalam jurnal umum, ada hal yang perlu kalian lakukan. Hal tersebut dinamakan dengan menganalisis transaksi. Gimana sih Bu langkah-langkah menganalisis transaksi? Jadi yang pertama, kalian harus pahami transaksi. Transaksi apa yang ada di perusahaan? Apakah transaksi itu kredit ataukah transaksi itu debit atau tunai? Yang kedua, identifikasi akun. Akun apa nanti yang terlibat di dalam transaksi itu? Ingat, satu transaksi minimal ada berapa akun? Dua. Dalam perusahaan jasa ada berapa akun yang terlibat? Ada 5. Masih ingat nggak ada 5 akun? Masih. Akun 1 itu akun apa? Nah, akun 2 itu akun apa? Yang 3? 4? 5? Kalau Ibu angkat telepon kayak gini artinya seperti apa? Berapa? Plus debit atau min debit? Benar, plus debit atau bertambah di sebelah debit. Nah, kalau cap 3 jari kayak gini ini artinya apa? Plus kredit, utang, modal, dan pendapatan bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah debit. Nah, setelah kalian tahu identifikasi masing-masing akun, selanjutnya tentukan debit dan kredit. Ingat, ada calling artinya bertambah di sebelah debit. Kemudian ada cap 3 jari artinya bertambah di sebelah debit. Nah, setelah itu tentukan langkah yang terakhir. Hitunglah nilai berapa jumlah debit dan kreditnya. Apakah harus sama kedua jumlah debit dan kredit? Harus sama atau dinamakan dengan balance. Apakah satu transaksi hanya cukup 2 akun? Apakah satu transaksi cukup dicatat dengan 2 akun? Iya atau tidak? Cukup hanya 2? Ya, satu transaksi apakah cukup hanya 2? Cukup? Ada yang bilang tidak, kenapa tidak? Nah, ayo. Oke, karena ada yang lebih. Berarti kira-kira cukup 10 atau yang lainnya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah tergantung transaksi. Jadi ingat, tidak boleh 1, pasti 2 atau lebih. Dan itu harus tergantung dari transaksi. Oke, Bu, gimana cara mencatatnya, Bu, ke jurnal umum? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi pada tanggal 15, perusahaan menyelesaikan pekerjaan 15 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dibayar bulan depan. Dari transaksi ini ada berapa akun yang terlibat? Ada 3. Akun apa saja yang pertama? Pendapatan jasanya sebesar berapa? 15 juta sejumlah pekerjaan. Yang kedua akun apa? Sebesar berapa? Kenapa cuma 2 juta? Benar, karena yang dibayar tunai hanya 2. Sisanya pelanggannya yang ngutang atau kita yang ngutang? Nah, kalau pelanggannya yang ngutang berarti dicatat sebagai piutang usaha. Ingat, posisikan kalian sebagai perusahaan. Nah, benar. Dari hasil analisisnya ada 3, ada kas, ada piutang, dan ada pendapatan. Nah, gimana Bu caranya masukin ke jurnal umum? Nah, caranya seperti ini anak-anak. Jadi kalian ada tabel. Tabel yang pertama atau baris yang pertama itu adalah berisikan dengan tanggal. Tanggal sesuai dengan transaksi. Kalau tadi kan tanggalnya 15 September 2024. Kemudian kolom yang kedua itu adalah kolom
keterangan yang berisikan akun-akun yang terlibat. Jadi ingat, kalian harus mencatat yang namanya keterangan dari transaksi, sesuaikan dengan transaksi. Nah, kolom ketiga itu adalah kolom ref atau referensi. Nah, referensinya ingat masih kosong jika kalian belum melakukan proses posting ke buku besar. Bagus. Kemudian kolom yang keempat itu namanya kolom debit atau debit, berisikan nominal akun yang di sebelah debit. Kemudian kolom yang terakhir yaitu kredit, berisikan nominal di sebelah kredit. Gimana? Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Kira-kira terbayang materi hari ini? Terbayang, ya benar. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah. Nah, karena kalian Ibu bagi menjadi 6 kelompok, jadi LKPD-nya juga Ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok kinestetik, kinestetik 1 dan 2, ini adalah LKPD kalian. Nanti untuk soal sudah Ibu tempelkan di areal kelas. Nah, dalam hal ini di papan. Silakan nanti diambil, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, ingat kalian ambil soalnya, kemudian kalian analisis dan buat di jurnal yang sudah ada. Ya, buat di jurnalnya. Nah, kemudian untuk produknya silakan kalian diskusi, kalian mau buat seperti apa nanti tertulis. Oke? Gimana? Mengerti? Oke, silakan perwakilan kinestetik. Yang B. Oke, nanti Ibu bilang mulai, baru ambil ya. Kemudian yang auditori. Oke, auditori ini LKPD-nya. Jadi untuk LKPD kalian, nanti ada berupa suara atau audio. Jadi soal-soalnya silahkan nanti di-scan, nanti akan muncul kumpulan soal-soal dari audionya masing-masing. Silahkan kalian analisis, kemudian catat ke dalam jurnal umum, keempat transaksinya ya. Kemudian ingat, produknya silahkan kalian diskusikan produknya mau apa nanti. Ya, gimana mengerti? Oke, silahkan. Dan peraturannya. Oke, dan terakhir untuk kelompok visual, ini adalah LKPD kalian, berisi 4 juga sama, gambar bukti transaksi. Jadi silakan kalian analisis nanti masing-masing bukti transaksi. Setelah itu, baru kalian nanti pindahkan ke dalam jurnal umum. Nah, untuk produknya silakan nanti kalian buat poster dari analisis ini. Silakan. Visual. Nah, karena kalian buat poster, jadi sudah Ibu berikan kertas manila ya. Nanti silakan posternya boleh dikreasikan bagaimana kreasi kelompok ini ya. Oke. Ya. Ada yang bertanya dulu terkait dengan LKPD, silakan Ibu buka. Nah, untuk waktunya kita sepakati berapa menit? 10 menit cukup? Sudah berapa menit kira-kira? Oke, kita sepakati ya 20 menit. Oke, Ibu akan ambil timer terlebih dahulu sebentar. Oke, ketika Ibu mulai kinestetik silahkan ambil soalnya ya. Oke, kita akan mulai pengerjaan LKPD dalam 3, 2, 1. Ya, silakan. Ada 4 soal ya. 4 soal. Ya, 4 soalnya. Silakan bebas. Dapat soal ini analisis, jurnal, baru produk. Sudah, nanti bisa di-scan di LKPD-nya di sini. Ya. Oh, yang mana?
Yang nomor 3. Ya, nggak apa-apa. Kalian menentukan tanggalnya berapa, boleh. Ya, kalau tidak ada tanggal, silahkan tentukan tanggalnya. Mana sudah di-scan? Oke, kalian posisikan dengan sudut pandang kalian. Boleh sebagai perusahaan, boleh sebagai pembeli. Nanti ketika di poster isikan bahwa kalian sebagai yang mana? Sebagai perusahaan yang membeli atau sebagai perusahaan yang menjual. Analisisnya juga gitu, dua sudut pandang. Sudut pandang mana yang kalian pilih sebagai penjual atau pembeli, sesuaikan yang kalian pilih. Ya. Jadi boleh aja, sebagai pembeli boleh, sebagai penjual juga boleh. Sebagai perusahaan pembeli atau perusahaan penjual. Boleh, bebas. Kalian sudut pandangnya sebagai apa? Sebagai penjual atau sebagai pembeli? Karena kan bukti transaksi ini ada dua sudut pandang. Boleh pilih. Nanti pada saat menjelaskan juga bilang, saya sudut pandang saya adalah sebagai pembeli. Sehingga analisisnya seperti ini, jurnalnya seperti ini. Jadi boleh, silakan memilih sesuai dengan kebijakan kelompok ya. Ini soalnya ini kan gini, masing-masing perusahaan ya diacak. Ya sesuai kronologisnya, dari tanggal berapa yang terdahulu, misalnya tanggal 1 tanggal 18 bulan 8, yang soal nomor 4 tanggal 5 bulan 2, harusnya yang mana dulu, yang bulan 8 atau yang bulan 5? Yang dicatat bulan 5, berarti taruh silahkan yang 5 di atas. Ya sesuai kronologis. Ketika apa kasnya? Belum tentu soalnya di debit. Ketika apa kasnya di debit? Benar. Ya. Oke, penulisannya coba lihat. Nah ini dia. Oke. Oke, anak-anak, ini ada teman-temannya ya, ada temannya yang bertanya bahwa gimana Bu penulisan di jurnal itu di debit dan di kredit Bu? Ibu lupa. Terima kasih sudah mengingatkan Fadli. Jadi ingat ya, ketika transaksi atau akunnya itu dicatat di sebelah debit, coba lihat. Dia akan sejajar antara kas dan piutang. Berarti agak ke kirinya kalian. Nah, kalau akunnya itu di sebelah kredit, maka dia isikan spasi lagi sedikit atau menjolok ke sebelah kanan. Ingat, yang debit di kiri, sedangkan kalau akunnya di kredit, spasi lebih ke kanan. Silahkan dilanjutkan. Oh, nggak apa-apa, silahkan untuk sisihkan tanggal sendiri. Nanti catatnya tapi sesuai kronologis ya. Tanggal yang paling lama dulu dicatat, baru tanggal yang paling baru. Gimana? Kalian ada masalah? Ya, sesuai. 4 buat jurnal sesuai dengan transaksi, tapi ingat sesuai kronologis ya, karena jurnal umum kan harus sesuai dengan tanggal atau produk. Oke, tanggal 3, kalian boleh menentukan tanggal berapa transaksi udah Jaya Bayang. Iya, sebelum. Jadi dia berurut 1, 2, 3, ya sesuai tanggal baru balance.
2023. Oke. Ini kan tanggal transaksinya tidak boleh karena itu kan transaksi dari perusahaan. Silakan karena ini karena nggak ada kop, silakan tanggalnya sesuai dengan posisi tanggal yang paling lama dulu. Berarti tanggal berapa berarti? Benar, ini berarti dulu 4. Tidak sesuai dengan urutan soal. Tapi ingat jurnal umum kan harus kronologis berdasarkan tanggal transaksi. Ya. Analisisnya udah baru nomor 1. Kemudian outputnya kalian mau buat apa? Outputnya produknya kalian mau buat apa? Drama. Berarti kalian dramakan prestasinya. Udah milih transaksi yang mana? Pak Bagus nih. Siapa yang jadi Pak Bagus nih? Nanti saya jadi Ingatkan kalau gitu buat ya saya Pak Bagus benar. Ya. Kalian kan udah saling kenal. Tapi kalau misalnya memperkenalkan ini perannya sebagai Pak Bagus Mekedar, ya aduh, kan teman-temannya belum kenal. Yang mana? Oke. Ini kan nggak isi tanggal kan, tanggal 9. Ternyata di keterangan soalnya tidak ada tanggal. Silahkan kalian isi sendiri. Tanggal berapa kalian mau. Nanti ingat, tapi catatnya sesuai kronologis. Nanti tanggal 12, berarti tanggal 5 bulan 9, berarti seharusnya di sini tanggal berapa? Ya, 3 bulan 10 boleh. Berarti itu udah dia dicatat kronologis. Nah, benar. Biar nggak lewat juga dengan Oke, pada apa nih, pada saat produknya kalian mau seperti apa? Oh, mini podcast. Berarti yang ngomong nanti satu orang, monolog ataukah dialog berdua ya. Jadi perkenalin diri dulu ya, siapa kamu, dari kelompok apa nih, audio A atau audio B atau siapa. Lalu kemudian transaksinya dulu, analisis dari jurnal ya, jadi dia terurut. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kan transaksi di faktur 2. Ya, kalian mencatat sebagai PT Dunia Peralatan atau Salon? Nah, ini yang kita bahas, ini kan perusahaan jasa. Kalau PT ini perusahaan jasa atau tidak? Kalau dia menjual tempat tidur, kursi, dan cat, berarti dia ini perusahaan jasa atau tidak? Ayo. Barang dan jasa itu sama atau beda? Beda kan? Berarti ini perusahaan apa? Kalau PT Dunia Peralatan Lengkap ini perusahaan apa? Perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Namanya dagang. Ada perusahaan barang, perusahaan dagang. Berarti otomatis dalam bukti ini kalian sebagai PT Dunia atau salon? Nah, berarti salonnya ini dia membeli atau menjual? Membeli. Gimana, tergambarkan nggak? Ya. Ya, ini dia posternya. Ya. Gimana? Yang nomor berapa? Sebagai penjual. Berarti kalau sebagai penjual ini PT Dunia Peralatan Lengkap atau Salon Siena Jakarta? PT Dunia. Coba lihat PT Dunia Lengkap. Materi kita hari ini adalah mencatat transaksi keuangan ke jurnal umum pada perusahaan jasa. Ya, pada perusahaan jasa. Kalau dia menjual tempat tidur, kursi, dan cat,
Berarti dia perusahaan jasa atau bukan? Tidak, dia adalah perusahaan dagang, benar. Berarti kalian harusnya sebagai PBB-nya perlengkapan atau sebagai salon klinik Jakarta. Berarti sudut pandangnya sebagai salon atau pembeli. Benar, tergambar. Gimana? Oke, 2023. Berarti yang dicatat terlebih dahulu harusnya yang mana kalau berdasarkan kronologis? Iya, ini harusnya dulu. Jadi dia tidak berurutan sesuai dengan nomor soal, tetapi berurutan berdasarkan transaksi atau kronologi. Gimana ibu punya jurnal lagi satu biar nggak coret? Ini silahkan ya. Oke, 7 menit lagi anak-anak ya. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Kenapa? Perusahaan menyetorkan uang tunainya berarti dicatat sebagai apa? Nah, pertama berkurang, bertambah 25.000. Jangan pakai ini. 25 juta itu ingat kurang nolnya lagi 3 ini namanya 25.000. Kemudian perlengkapannya bertambah berkurang. Nah, kemudian mesinnya bertambah. Nah, berarti apa nih? Debit sudah. Kira-kira kreditnya apa? Nah, plus modal kredit sebesar berapa kira-kira? Ya, tambahnya. Berarti itu jumlah modal yang disetor. Benar sekali. Nanti pilih salah satu yang mana mulai penting kalau waktu kalian terbatas. Warna ya. Gimana posternya sudah mulai digarap? Ya, 5 menit lagi ya. Siap-siap. Oke, boleh garis saja. Iya. Habis itu bukti analisisnya jangan lupa ya. Ya, analisisnya akun apa yang terkait nominalnya berapa baru jurnal. Lima menit lagi ya. Jangan. Kan udah posisinya tadi. Jadi tinggal menjolok dan nominalnya diletakkan di sini. Ya, beda dengan persamaan yang kena kurung bukan. Karena sekarang udah siklus jadi tinggal bukan. Udah buat gininya sebagai accounting uangnya berapa juta? Oh, ada spidol, kan ada spidol nih. Teman-teman kan nggak bisa lihat kamu nyetor uang, itu terlalu kecil. Jangan, ingat ya, ingat dijabarkan. Ini ada spidol lagi spidol.
Ya, silahkan ambil aja. Nggak apa-apa dilanjutin. Saya lanjutkan gitu. Nggak apa-apa improve aja. Apa di sini? Oh, boleh tempel di sini boleh. Boleh di. Nanti analisisnya berarti diomongin, dibicarakan. Ya, atas transaksinya kado aja. Sudah selesai. Mana? Ya, ini yang berikutnya. Yang bertambah khas sebesar 20 juta. Itu namanya. Ini analisis. Jadi boleh di belakang ini boleh. Masih ada waktu. Oh, berarti analisisnya nanti langsung dibicarakan di podcastnya. Ya, sesuai dengan yang dipilih. Ingat ya, 1 menit terakhir ya. Nulisnya pakai pulpen ya, nggak kelihatan nanti. Ya, pakai pulpen ya. Nah, ini udah spidol nih bagusnya. Ini kayaknya kelihatan di biru. Kelihatan. Oh, itu berarti oke. Nah, waktu 20 menitnya sudah habis. Gimana? Adakah yang belum selesai? Belum selesai? Oke, kalau seperti itu Ibu akan tambahkan waktu lagi 5 menit. Ya, oke, silakan. Ibu akan tambahkan lagi 5 menit. Kalian udah selesai podcastnya? Nanti ingat kalau di play itu diputar suaranya biar kedengaran ya. Speakernya berarti di sini nih. Ya, coba gedein. Coba. Volumenya yang besar. Kurang
besar deh. Boleh suaranya kirim ke sini. Pesan suaranya lewat WhatsApp aja nggak apa-apa. Nah, ini Pak. Kalian memakai transaksi nomor berapa? Buat produknya mau seperti apa? Udah diskusi, berarti transaksi yang dipilih nomor berapa? Nomor 4. Oh ini berarti Pak Jaya Bayanya ini. Saha sablon. Untuk gininya, pendukungnya udah dibuat. Pendukungnya. Uangnya bukti. Maaf, bukti. Mas. Ini fakturnya. Ya, baju. 115. Titiknya ya tuh ya kalau menulis angka rupiah itu titiknya mana? Iya, kalau iya penulisannya yang benar ya, titiknya kurang. Gimana udah? Coba tes. Kalau diputar tuh kedengaran. Enggak, nanti kan biar teman-temannya. Enggak, harus kedengaran besar kan kalian presentasi. Ya, kedengaran. Ya, nanti perwakilan. Om Swastiastu, mohon maaf mengganggu kegiatan proyek. Diumumkan kepada adik-adik anggota SMAKOM dan yang mengikuti lomba catur, turnamen catur JOS 24 yang akan diadakan besok. Mohon untuk berkumpul di depan ruang waka sekarang ditunggu. Sekali lagi diumumkan kepada seluruh anggota komunitas SMAKOM dan juga adik-adik yang ikut lomba catur besok diharapkan untuk berkumpul segera di depan ruang waka. Terima kasih. Ada yang anggota SMAKOM? Ada ya? Oke, 1 menit lagi ya, silahkan berberes produknya 1 menit lagi. Jangan diambil dulu ya. Nah, sudah Ibu isi amunisi. Jangan dong, 1 orang 1. Ya, benar sekali. Ya nggak perlu kan kalian auditori. Jadi teman-temannya yang akan mendengar podcast kalian. Jangan diambil ya. Belum mulai. Oke, waktunya sudah habis. Gimana? Sudah selesai? Oke, sebentar. Ya. Debit telepon, angkat telepon. Oke, karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah selesai, coba relax dulu. Relax. Oke, sudah.
kita akan bermain dulu sebelum presentasi. Oke, sudah? Relax dulu, relax. Oke, sudah? Nah, oke, coba konsentrasinya ke Ibu. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan terus, nggak boleh. Keluarkan. Oke, sebelum presentasi, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Karena Ibu lihat ada yang Yogi tadi ngelamun. Gimana ya nanti keluar teman-temannya udah ada yang jaga atau belum atau yang lainnya. Nah, Ibu sudah bagikan tadi. Ada permen kan di setiap meja kelompok kalian? Dan ada juga surprise door prize. Karena kan pertemuan sebelumnya Ibu sudah kalah. Karena Ibu kalah, maka di pertemuan hari ini Ibu berikan door prize di kertasnya. Nah, nanti kita ice breaking, namanya adalah clap, boom, caca, candy. Jadi clap itu apa? Clap, tepuk. Boomnya silakan mejanya di caca. Kalau nanti Ibu bilang candy silakan ambil. Salah satu ya, jangan rebutan. Oke. Ya, silakan milih cepet-cepetan. Oke, sudah? Oke, kalian milih berdiri atau duduk? Silakan. Oke, kita cek dulu ya, coba. Oke, karena berdiri agak susah, jadi kita duduk aja. Berdirinya agak susah, nggak kelihatan ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk dulu. Sudah? Silakan duduk, guys. Anak-anak, silakan duduk. Oke, kita pemanasan dulu ya sekali ya. Nah, pemanasan ya, pemanasan. Sudah? Ibu akan mulai pemanasannya. Clap, boom, candy. Ya, jangan diambil pemanasan satu. Nah, Ibu akan mulai, ingat kalau Ibu bilang candy baru diambil. Oke? Kita akan mulai dari 3, 2, 1. Clap, boom, caca. Clap, caca, boom. Boom, caca. Clap. Boom. Caca. Candy. Oke, ada yang bilang belum. Oke, kita ulang. Boom, caca. Clap, boom, caca. Boom, caca. Caca, clap. Candy. Siapa yang dapat mungkin door prize atau ya silakan dibuka.
ya. Oke, kita lanjut. Ya, apa? Nanti kita lanjut presentasi sudah. Oke, sudah penyegaran. Kita akan lanjut presentasi. Presentasi yang pertama, Niagara Oke, kita akan mulai presentasi yang pertama dulu dari kelompok visual. Ya, silakan kita berikan tepuk tangan ke visual. Ya benar, bawa posternya. Ayo. Nah, perwakilan saja nggak apa-apa. Oke, sudah? Oke, yang lainnya silakan perhatikan yang presentasi. Jika ada pertanyaan, silakan nanti angkat tangan. Oke? Ya, lebih tinggi lagi. Iya, benar sekali. Yuk, yuk silakan. Oke, selamat siang semuanya. Kami telah menganalisis 4 buah transaksi. Nah, transaksi yang kami pilih dan kami tempel di poster itu transaksi tentang kwitansi mengenai transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013. Jadi, setelah kami berdiskusi dan menganalisis dengan kelompok kami menemukan bahwasannya analisis akun yang terlibat pada bukti transaksi tersebut yang pertama itu ada kas plus 12.500.000 dan min piutang usaha 12.500.000. Jadi di sini PT Cermat Taylor itu membayar kepada kami pada transaksi yang terjadi mesin jahit faktur nomor 18 tanggal 17 Juli 2013. Jadi di sini kami mengambil sudut pandang kami sebagai perusahaan. Jadi kami yang menjual ya. Sehingga setelah menganalisis kami tulis di jurnal umum seperti ini. Jadi kas itu masuk ke debit karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya kalau call itu kas dan beban gitu masuk plusnya di debit, berkurangnya di kredit. Sedangkan kalau cap 3 jari itu pertamanya di kredit dan berkurangnya di debit. Ya. Maka setelah kami analisis, kas itu masuk ke debit karena dia bertambah, kas kita bertambah karena perusahaan Cermat Taylor itu membayar kita. Lalu itu ada piutang usaha itu masuk ke kredit karena dia berkurang karena piutang usahanya telah dibayar. Sehingga pencatatan jurnal umumnya seperti ini, kas itu karena dia masuk ke debit kita tulis di sebelah kiri. Nah kalau piutang usaha karena dia berkurang dia masuk ke kredit sehingga kita menulisnya agak menjorok ke kanan. Sehingga keterangannya menerima pembayaran faktur pada tanggal 17 Juli 2013. Ya, presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Pande, silakan Pande. Saya bertanya, itu kan mengapa memakai tetapi tidak memakai Pertanyaannya, kenapa transaksinya memakai piutang usaha bukan utang usaha? Adakah yang kelompok lain bisa menjawab? Silakan. Kenapa? Kenapa? Yuk silakan kelompok sini audio B. Kenapa audio B? Kira-kira dari analisisnya visual A piutang bukan utang. Yuk, kenapa? Ya, berdiri silakan. Baik, pertama saya ngomongin jadi kenapa bisa dikatakan piutang usaha? Karena pelanggan yang membayar ke perusahaan sehingga itu dinamakan piutang usaha. Kalau utang usaha itu biasanya perusahaan yang ini utang ke pelanggan. Oke, gimana? Apakah benar jawaban temannya? Benar. Berikan tepuk tangan kepada yang jawab. Ibu akan berikan 1 poin. Nomor absen berapa? Nomor 16. Oke, sudah 1 poin. Oke, kita kembali lagi dari yang presentasi. Kira-kira sudah benar jawabannya atau tidak? Sudah benar atau tidak? Ya, benar sekali bahwa yang presentasi jawaban analisisnya sudah benar.
benar bertambah di sebelah debit, kemudian pendapat piutang usahanya dia akan berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, sudah bagus sekali kelompok visual A. Silakan. Oke, kita akan lanjut ke kelompok audio. Silakan, audio A boleh, silakan. Mempresentasikan dari apa yang sudah kami analisis. Jadi kami menganalisis transaksi pertama dengan produk yaitu milk podcast. Jadi itu bisa didengarkan. Oke, sebentar ya. Sudah jam 12 kayaknya ya? Belum. Oke, belum ya. Silakan mungkin pengumuman. Om Swastiastu, diumumkan sekali lagi kepada anggota Smakom dan peserta yang mau ikut lomba besok turnamen JOS 24, mohon segera berkumpul di depan Waka. Sekali lagi Pak panggil ya, atas nama Igusti Ayu Putri Maharani, kemudian Yogi Widuna, Adi Widiana, Yogade Ananta, Ibu Rada Kundadasa, Gede Aditya, Dodi Valentino Wijaya. Mohon segera kehadirannya di depan ruang Waka ditunggu untuk mengkoordinasi terkait dengan teknis perlombaan besok. Terima kasih. Tapi sebelum mendengarkan ini podcast, kami berkenalan. Perkenalkan nama saya Rizky. Ini akan menjadikan lokasi kita. Kenalkan nama saya Eko Maksudta Patria Prastya, jadi saya nanti Alhamdulillah. Jadi berikut adalah hasil produk yang telah kami buat, yaitu mini podcast. Bisa didengarkan ya dengan sama. Oke, coba jangan ada yang berisik. Coba lebih di tengah. Di tengah ya. Coba di sini ya, biar kedengaran yuk.
Oke. Ya, namanya mini podcast ya. Jadi tadi cuma berupa dialog dua orang saja. Nah mungkin ini sudah bagus. Idenya adalah mini podcast. Cuma mungkin suaranya agak kurang jernih ya. Ya nanti kita perlu tambahkan ya, kita tambahkan nanti speaker untuk pertemuan selanjutnya. Oke, gimana? Ada yang bertanya atau tidak? Silakan. Ibu harap ada yang bertanya. Silakan. Silakan satu orang yang bertanya. Ayo. Ada? Gimana? Sudah pas dengan transaksinya? Sudah. Tadi transaksinya mengenai apa? Ongkel Budi membeli ataukah transaksi menyetorkan modal? Menyetorkan modal. Kalau misalnya menyetorkan modal tadi oleh kelompok audio, dia modalnya bertambah di sebelah mana? Sebelah? Kredit apa debit? Oh, kredit atau debit modalnya? Di sebelah? Kredit. Bertambah atau berkurang di sebelah kredit? Nah, kalau berkurang dia akan sebelah debit. Jadi tadi sudah benar atau belum untuk transaksinya? Sudah benar. Modalnya bertambah di sebelah kredit. Kemudian yang disetorkan berupa apa saja tadi? Mesin lagi. Oli dan baut itu termasuk ke akun apa? Perlengkapan, benar. Lagi satu apa yang disetorkan? Uang tunai. Uang tunai dicatat sebagai kas. Berarti secara garis besar analisis transaksi dan jurnalnya dari audio A adalah sudah benar. Kalau sudah benar kita berikan apa? Upload dan jempolnya. Ayo, sudah bagus. Oke, silakan Bu. Oke, selanjutnya yang B. Silakan. Yang B dulu. Yang mana? Yang apa yang B boleh? Yang A dulu. Oke, silakan. Boleh. Boleh. Bisa aja nggak apa-apa. Kalian berupa apa? Oke. Boleh, silakan. Kalian berarti presentasi. Oh, mini drama ya, boleh. Silakan. Hati-hati ya, ada kabel. Iya, benar. Yang cowok harus membantu ya. Cewek. Oke, silakan. Kita saksikan mini drama dari kelas 12B. Loh, kemana dia Koming? Oh, dari luar ya. Ayo kita kemana Koming? Ayo silakan Ming. Jadi kali ini saya akan menyampaikan uang tunai sebesar 20 juta, perlengkapan sebesar 10 juta, dan mesin sebesar 20 juta. Saya akan menunjukkan ini sebagai modal. Dan saya akan mencatat. Baik, setelah saya mencatatnya, jadi untuk modal awalnya jika ditotalkan menjadi 295 juta. Bisa dilakukan
saya akan menjelaskan untuk kasnya itu kan ada 25 juta. Dia karena dia termasuk kas, karena dia bertambah di kas, jadi dia termasuk kredit. Untuk perlengkapan ada 10 juta. Karena dia bertambah di perlengkapan dia termasuk ke kredit. Untuk mesin kompresor atau biasa disingkat mesin itu bertambah sebesar 200 juta. Dia termasuk kredit. Nah untuk modal, karena modal dia termasuk ke akun keluarga, jadi dia termasuk ke kredit yaitu sebesar 230 juta. Baik, terima kasih atas kerjasama. Semoga bisa selesai berjalan. Jadi teman-teman dapat disimpulkan dari drama komik ini bahwa di suatu perusahaan bekerja yang menyetorkan modal awal untuk perusahaan misalnya sebesar 235 juta, yang dimana bagian dari modal tersebut ialah kas sebesar 25 juta, perlengkapan sebesar 10 juta, dan mesin kompresor sebesar 200 juta. Jadi, bukan kaitan itu dalam analisis biologi. Kas, perlengkapan, dan mesin kompresor itu termasuk kredit. Karena Pak Bagus modal awal, jadi modal tersebut termasuk ke kredit. Nah, kan dipanggil lagi, temunya lagi. Gimana Pak Bagus Micedar? Oke, silahkan Pak Bagus. Oke. Ya, gimana anak-anak? Bagus nggak dramanya? Terus, nah, kalau ini Tommy sebagai Pak Bagus Micedar, berarti dia sebagai apa? Nah, sebagai pemilik perusahaan. Kemudian Pande dia sebagai apa? Sebagai akuntan perusahaan. Berarti yang mencatat transaksi itu seharusnya siapa? Pemilik ataukah akuntan perusahaan? Benar, akuntan perusahaan. Tadi transaksinya apa? Menyetorkan modal atau mengambil uang perusahaan? Benar, menyetorkan modal, berarti di jurnal modalnya bertambah di sebelah debit sama kredit. Modalnya bertambah di sebelah debit. Ya, benar sekali ya. Sudah sangat baik sekali ya dramanya, kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Waka, silakan Pak Waka kembali ya. Ya, sama Pak akuntingnya. Oke, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Sudah pas? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Tadi Pak Jaya sebagai pemilik menyetorkan modal, sehingga dicatatlah modal di sebelah kredit. Seandainya Pak Jaya datang lagi ke Pande sebagai perusahaan, Pande, anak saya ulang tahun, saya harus mengambil uang perusahaan sebesar 2 juta. Dicatat sebagai apa? Oke, silakan. Yang di sini dulu, yuk. Silakan. Ya. Oke, yuk. Berdiri. Oh, prive. Plus prive, maksudnya debit prive itu apa, Nak? Oke, seperti ulang tahunnya tadi itu kepentingan siapa? Perusahaan apa Pak Jaya? Pak Jaya, berarti itu kepentingan pribadi dicatat sebagai prive. Benar. Setelah prive dipengaruhi apa lagi? Kas. Benar, kas perusahaan berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka akan dicatat di sebelah debit. Ya, sudah benar. Berikan tepuk tangan ke temannya. Benar, absen berapa, Nak? Nomor absen 9. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya? Yuk, silakan. Ada yang bertanya lagi? Mengenai akun-akun, ada yang bertanya? Tidak ada? So silakan, Min. Oke, boleh. Tentang akun, tapi tentang transaksi. Transaksi apa, Min? Oke, transaksi berupa faktur, ya, benar. Tadi kan kalian ada transaksi yang berupa faktur, berupa kwitansi, berupa nota. Transaksi faktur itu yang seperti apa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, belakang dulu. Silakan, Nak. Jawab pertanyaan saya dulu, yaitu faktor
Faktur itu adalah kredit. Terus kemudian pengaruhnya ke jurnal umum seperti apa? Silakan. Oke. Faktor itu sudah benar tadi yang dikatakan temannya adalah untuk analisis kredit Bu atau bukti transaksi untuk yang kredit. Pengaruhnya ke jurnal kira-kira apa? Ada yang bisa membantu temannya? Silakan. Ya, tunggu. Selain itu yuk silakan. Pengaruhnya ke jurnal apa? Ketika transaksi itu kredit. Ayo. Pengaruhnya ke jurnal. Ketika kalian membeli menggunakan faktur, membeli barang menggunakan faktur. Pengaruhnya apa? Ayo, ada lagi? Selain? Ayo, silakan. Pengaruhnya kemana? Ayo berdiri, acungkan tangan dulu. Ayo Dan, silakan. Gimana Dan? Tambahin Dan. Jadi pengaruhnya itu di karena tadi itu kan nggak ada. Oke, jadi berarti kalau faktur transaksinya berupa tunai atau kredit? Kredit, tadi sudah benar berupa kredit. Kalau membeli barang secara kredit berarti pengaruhnya ke akun apa? Utang usaha. Benar tadi yang dikatakan Dani, kalau utang usaha dipengaruhi maka dicatatnya sebelah mana? Debit atau di kredit di jurnal? Di sebelah kredit kalau membeli. Kalau melunasi ceritanya berarti dia di sebelah debit. Oke, berikan tepuk tangan kedua temannya. Oke, nah secara keseluruhan kalian sudah bisa untuk memproses atau mencatat transaksi keuangan ke dalam buku besar. Ada yang ditanyakan tidak dari tadi, ada yang dari visual, ada yang dari audio, ada yang mini drama, ada yang ditanyakan tidak? Dari proses pencatatan transaksi keuangan ke jurnal umum, ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Gimana? Tidak ada? Sudah pas? Sudah mengerti? Oke, sekarang yang mau tanya. Jurnal umum itu apa? Jadi sudah bahas nih. Jurnal umum itu apa? Ayo. Oke, ayo slide. Ayo silakan di sini dulu. Ayo, jurnal umum itu apa? Silakan berikan jempolnya. Absen berapa? Absen 15. Oke, anak-anak, tadi benar sekali yang dibilang oleh temannya bahwa jurnal umum itu adalah mencatat seluruh transaksi yang ada di perusahaan. Pencatatannya apakah boleh secara acak-acak? Dia harus berdasarkan apa? Aturan apa? Debit dan kredit, benar. Aturan apa lagi? Balance, benar. Penulisan lagi. Dicatatnya berdasarkan apa namanya? Tanggal, benar. Atau bisa disebut secara kronologis. Jadi harus dia sesuai dengan tanggal. Bolehkah yang tanggal 5 dulu dicatat, yang kedua baru tanggal 1? Boleh seperti itu? Tidak. Tanggal yang mana baru dicatat duluan? 1 baru 5. Kemudian apakah boleh akun kredit terlebih dahulu baru akun debit? Tidak. Akun yang mana terlebih dahulu? Kemudian akun yang di kredit. Jadi ingat ya, yang pertama tanggalnya harus secara kronologis. Kemudian akunnya di debit dulu baru di kredit, baru nanti nominalnya disesuaikan dengan kolom debit atau kolom kredit. Referensinya perlu? Referensinya diisi perlu atau tidak? Benar, belum diisi karena belum kegiatan. Oke, benar sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Berikan tepuk tangan ke diri sendiri. Karena sudah paham, Ibu akan memberikan yang namanya pemahaman lebih lanjut lewat isi. Silakan buka HP kalian.
Oke, ingat ya, pilih join my thesis. Bentar ya. Belum. Oke, silakan kalian ketikkan absennya dulu, absen berapa, baru nama singkatnya. Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, sudah mulai? Ya, yang mulai dipersilahkan. Oke, bentar ya. Oke, coba jangan mulai dulu. Nah, ini dia udah. Oke. Bentar, kita tampilkan ya. Kodenya ini. Silakan join my thesis, kodenya ini. 99173. Ingat absen dulu. Swastiastu. Nama Majuri keluar aja. Sisio Sarang Sami. Mengdesakan saya ke link soal kelas. Ya, nanti belum mulai silakan join dulu baru tulis hadir. Tulisan Pajang Kekawitan. Mangga pesan Matur Majuri Sisio Sarang Sami. Mengdesakan saya ke link soal kelas. Dua ning kebaktian puja tulisan Pajang Kekawitan. Ya, tulisannya dulu ya. Injil idulai sarang-sarang ngiring aturang puji trisani kawitin nanti pada asani prasadya stiti sahira siwa suci nirmala ilana maswa pranayama Puja Trisani. Pasti
Iswara Parameswara Brahma Visnusca Rudrasca Purusa Parikirtita Om terakhir ampun dari kapsul sabaya biantara suci Om kesama sama Mahadewa Sarva Pranitangkara Mamuja Sarva Papebya Walaya Suasada Siwa Om Kesanta dosa kesanta wajiko mama kesanta manasa dosa tak ramadat kesama selamam Om Santi 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 Om Ya, silakan di kuisisnya. Itu juga sudah pernah share linknya kan tadi? Ya, silakan linknya itu yang dipakai. Oh iya, ya, yang boleh. Salah satu aja yang mana? Ya, silakan ya. Sudah buka langsung dijawab. Dengan link boleh ataukah dengan kode yang tadi silakan dijawab. Tidak apa-apa, ya. Kamu nggak apa-apa lewat link aja. Oke, ya karena sudah masuk nilainya di Ibu, ya itu ada cuma 5 soal, jadi sudah masuk nilainya. Nanti kalau misalnya ada yang masih keliru atau yang masih belum bisa sekarang, jadi bisa kalian lakukan nanti boleh, atau kapan saja akan Ibu buka 1 kali 24 jam ya.
sebagai post-test. Tadi beberapa sudah selesai mengerjakan kuis. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa atau tentang apa? Silakan. Oke, silakan Mangpi berdiri. Untuk mencatat ke jurnal ini tentunya kita juga harus tahu apa saja akun yang terlibat dan apakah akun tersebut maksudnya terkait atau tidak. Sesuai yang telah dijelaskan ibunya tadi, bila call seperti ini yang terlibat adalah akun pertama yaitu Alfa dan akun kedua yaitu Ivan. Bila dia pertama akan berada di sebelah kiri dan bila berkurang akan ada di sebelah kiri. Yang akan bila pertama akan ada di sebelah kiri dan bila berkurang akan ada di sebelah kiri. Lalu cap 3 jari. Cap 3 jari bila dia melibatkan akun kedua, 3 dan 4. Akun kedua yaitu utang, akun ketiga modal dan akun keempat adalah pendapatan. Bila pada akun ini, bila dia pertama akan berada di sebelah kiri dan akan berada di sebelah kiri. Dan ada juga peraturan penulisan jurnal. Apabila debit dia harus berada di atas dan kredit akan ada di bawah debit. Untuk kredit dia akan penulisannya akan debit ke tengah jika debit ya. Berikan tepuk tangan. Sudah kompleks sekali ya. Jadi ingat, hari ini kita belajar mengenai pencatatan transaksi ke dalam apa? Jurnal umum. Pencatatannya harus kronologis. Ingat, sebelum kalian mencatat, kalian buat dulu analisisnya, akunnya apa, jumlahnya berapa, baru bisa kalian masuk ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang Ibu bertanya ke kalian, adakah yang bisa apa sih pengalaman bermakna atau refleksi dari pembelajaran hari ini? Ayo silakan. Siapa? Oke, Dani dulu. Yuk, gimana Dani refleksi pembelajaran hari ini? Coba yang lainnya kita dengarkan refleksinya Dani sebentar. Selain itu pelajaran dan dokumen tadi sudah mengomongkan kita sesuai dengan gaya belajar kita dan menggunakan kami untuk belajar. Selain itu mungkin pelajaran ini akan sangat berguna nanti. Oke, jadi kalian senang belajar seperti ini? Ya, berarti sudah bagus. Ada lagi yang refleksi coba? Oke, gimana? Pandai juga senang, Pandai? Oke, senang ya. Kalian senang belajar hari ini, kalian senang, guru pun akan senang. Materinya sudah bisa dipahami? Sudah ya, karena materi mengenai jurnal umumnya sudah, maka untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai buku besar. Jadi setelah jurnal umum kita akan melakukan kegiatan posting ke dalam buku besar. Jadi ingat ya bahwa buku besar kalian masing-masing pada pertemuan selanjutnya. Dan pesan Ibu terakhir untuk menutup pembelajaran hari ini, kalian harus tetap bersemangat. Mana semangatnya? Dan ingat selalu belajar di mana saja, long life education. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung ke Ibu. Ingat ya, jangan malu-malu. Kalian silahkan bertanya ke Ibu kemana saja di koperasi atau di ruang guru. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Tidak, kalau tidak Ibu akan tutup pembelajaran hari ini ya. Berikan tepuk tangan dulu. Kita tutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Aturang paramutan. Santi, santi, santi. Terima kasih.